Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sedikit ya mengenai sejarah gitu. Sejarah masuknya Islam ya di Indonesia, dan waktu itu kan masih pada masa Hindu-Buddha ya. Kita akan bahas mengenai sejarah masuknya Islam ya ke Indonesia. Nah, khususnya ke tanah Jawa. Nah, seperti kita ketahui ya bersama bahwa Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tahun 571 ya, dan melakukan dakwah itu di tahun sekitar 600-an ya pada saat itu. Jadi sebelum Kanjeng Nabi itu dilahirkan ya, sebenarnya kita di Indonesia ya, di Indonesia khususnya di tanah Jawa dan sekitarnya itu kita sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Nah, itu ketahui juga ya dari sejarah bahwa ada kerajaan yang tertua ya, itu di Kalimantan ya, atau dengan nama Kerajaan Kutai Kertanegara ya, itu di tahun 300. Jadi Nabi Muhammad itu dakwah tahun 600 ya, terus kita Kalimantan Kerajaan Kutai Kertanegara ya, kerajaan yang tertua gitu. Di dalam kalau kita mempelajari sejarah ya di pelajaran sekolah itu Kutai Kertanegara yang merupakan kerajaan yang paling tua ya di Indonesia. Nah, terus di tahun 400 itu ada di ujung kulon ya, itu ada kerajaan Saloko Negara ya. Saloko Negara yang saat itu rajanya itu bernama Dewa Warman. Ya, Salokonegoro itu rajanya bernama Dewa Warman. Dan pada saat itu juga ada kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh raja bernama Purnawarman ya saat itu ya. Nah, terus di tahun 400 itu ada di Malang ya berdiri kerajaan Kanjuruan. Nah, jadi di tahun 400 itu di Malang Kanjuruan itu dulu itu merupakan sebuah kerajaan ya, Kanjuruan ya. Jadi kerajaan Kanjuruan itu tahun 400. Nah, terus di tahun 500 itu di Jawa Tengah itu berdiri kerajaan Mataram. Nah, Mataram kuno ya yang di dalam sejarah ya kita mengetahui bahwa Mataram itu kekuasaannya bisa mencapai 2/3 dunia. Itu di bawah kekuasaan Mataram. Jadi Filipina, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara-negara yang saat ini menjadi negara luar negeri gitu ya, di luar wilayah Indonesia, itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Mataram, kayak Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kayak gitu. Itu bagian dari Mataram. Jadi menguasai 2/3 dunia pada saat itu. Ya, jadi besar ya pada Mataram kuno ini ya. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia ya, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, itu sebenarnya di Indonesia atau khususnya di Jawa dan sekitarnya ya, di Jawa, di Kalimantan, di Bali itu udah ada berdiri kerajaan-kerajaan yang besar dan itu mempunyai peradaban yang tertinggi. Ya, kalau kita mempelajari bab sejarah ya, bahwa ditemukan juga mungkin ya peradaban yang tertua itu ada di Indonesia. Kayak gitu, peradaban yang paling tua, yang tertua di dunia. Atau mungkin juga Atlantis itu ada di Indonesia juga, dan banyak bukti-buktinya ya. Jadi kita merupakan leluhur kita merupakan apa ya, dalam sejarah itu mempunyai peradaban yang tinggi atau mungkin pusat peradaban dunia. Seperti itu ya, kalau kita ngeref ke sejarah ya. Pada waktu itu kan memang di leluhur kita itu masih beragama atau berkeyakinan Hindu-Buddha ya. Jadi Islam belum masuk ke tanah Jawa, itu tanah Jawa sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Kayak gitu, karena peradaban yang tinggi kita ini ya tahu bisa mengetahui salah satunya itu dari bahasanya ya. Kalau di Jawa itu kan ada bermacam-macam bahasa nih, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau beras ya cuma beras aja gitu kan.
Kalau di Inggris juga rice gitu kan, ya hanya itu aja kosakatanya. Tetapi kalau di Jawa itu banyak, ada beras dimasak jadi bubur, ada beras yang kecil-kecil menir, ada yang dibungkus sama daun namanya lemper gitu kan, sama abon, ada ya banyak lah ya bermacam-macam. Dari jenis-jenis bahasa juga ada bahasa yang alus, yang kromo, kromo inggil gitu kan, ada yang alus, ada yang sedang, ada yang kasar juga, ada yang ngoko, kayak misal kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang di atas kita atau orang tua kita, kakek nenek kita, ya, ataupun dengan orang yang lebih tua, itu bahasanya beda sama kita ngomong dengan orang yang sebaya, kayak misal teman kita atau saudara kita gitu kan, teman sekolah kita atau tetangga, itu beda dari umur yang sebaya. Terus kalau kita ngomong sama yang umurnya di bawah kita, sama anak-anak, anak yang masih kecil, itu juga bahasanya beda, kayak gitu. Jadi misal makan, nah makan itu kalau bahasa Indonesia makan, bahasa Jawa itu bisa bermacam-macam. Kalau ke orang tua bisa dahar gitu kan, apa bisa ke di bawahnya lagi gitu kan, banyak gitu ya. Jadi ada berlapis-lapis, apa namanya, tingkatan, ada beberapa tingkatan-tingkatan gitu loh. Kalau kita ngomong ke anak kecil, orang kayak yang sebaya sama kita seumuran, ngomong sama yang di atas kita umurnya, itu berbeda ya. Jadi sebuah bangsa yang besar itu juga salah satunya bisa dilihat dari bahasanya. Jadi yang beraneka ragam ya. Terus juga dari alat musiknya juga, di bangsa lain ada dari gitar, terbang gitu kan. Nah, kalau kita alat musiknya gamelan, itu kan merupakan sebuah bangsa yang maju di dalam pertambangan gitu kan, dan sebuah bangsa dan negara yang damai gitu kan, sehingga bisa musiknya itu bisa berkembang seperti itu. Jadi bukan bangsa yang selalu berperang ya, seperti itu. Kayak kita melihat di YouTube atau Facebook atau mungkin banyak ya mengolok-ngolok leluhur kita ya, bahwa sebelum Islam masuk itu bangsa Indonesia atau orang Jawa itu merupakan yang jahiliyah gitu. Itu sebenarnya nggak benar ya. Justru sebelum Islam masuk ke tanah Jawa itu kita sudah mempunyai peradaban yang tinggi ya, kayak gitu. Jadi bukan jahiliyah kayak gitu. Justru orang di luar negeri, bangsa itu kita punya universitas internasional dulu ya. Eh, itu yang orang-orang luar negeri pun pada belajar di tanah Jawa seperti itu. Nah, kan suatu kerajaan yang begitu besar dan punya peradaban yang tinggi itu bisa hancur ya. Itu sebenarnya mungkin ya ada yang dia mungkin ingin menyerang Islam ya. Itu dengan datangnya Islam itu berperang melawan, menghancurkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Sebenarnya itu nggak seperti itu. Karena kerajaan-kerajaan yang besar kayak misal Mataram ya, waktu Raja Brawijaya itu berkuasa ya, pada saat Brawijaya berkuasa itu sebenarnya Mataram itu hancur bukan karena diserang oleh Demak atau oleh Raden Fatah ya, atau yang dia anaknya sendiri gitu. Masa seorang anak eh, menyerang kerajaan orang tuanya, kan yang nggak mungkin lah ya seperti itu. Tapi ada juga yang menyebarkan cerita seperti itu ya, bahwa sebenarnya kerajaan Hindu-Buddha kayak di zaman Mataram, Brawijaya itu runtuh itu bukan karena diserang Islam atau karena berperang dengan Demak, itu enggak, oleh Raden Fatah ya saat itu bukan, karena itu memang eh, faktor dari internal ya, dari internal kerajaan itu sendiri kayak gitu, bukan faktor dari luar. Apalagi dari karena pengaruh datangnya Islam, jadi berperang melawan kerajaan Hindu-Buddha, menghancurkan Hindu-Buddha, itu sebenarnya bukan seperti itu. Karena Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara damai ya, bukan dengan cara berperang seperti itu.
Nah, jadi kenapa kerajaan-kerajaan kayak Singosari, terus Mataram, terus kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa atau di Indonesia itu bisa hancur, itu karena faktor internal, bukan karena serangan dari Islam ya. Jadi kalau di ajaran Buddha ya, saat itu kan masih mengenal banyak ini ya yang beragama Hindu Buddha. Jadi di dalam ajaran Hindu Buddha itu ada beberapa dharma ya yang harus dilakukan oleh seseorang. Apalagi seorang raja. Kalau raja zaman dulu itu kan ini ya waskita ya. Jadi mata hatinya itu tajam. Jadi mereka tahu dia hidup sudah berapa lama, akan berapa lama lagi usianya gitu. Jadi kalau udah merasa umurnya tinggal sedikit, nah nih saya di hidup ini kira-kira tinggal berapa, saya meninggal tahun berapa tahun lagi, itu kalau orang zaman dulu itu sudah tahu umur kita sampai berapa, itu paham. Nah makanya raja-raja zaman dulu itu melaksanakan dharma ya, dharma yang namanya Upanisan. Nah, jadi dalam Hindu Buddha itu ada beberapa dharma. Jadi kalau seorang raja udah tahu nih usianya nggak lama lagi, maka dia akan menyepi, akan nenepi, atau istilah katanya mandito. Jadi sudah mulai melepaskan unsur-unsur keduniawian. Jadi supaya tidak terikat dengan unsur-unsur duniawi. Nah, jadi seorang raja itu pergi menepi atau bertapa gitu ya di gunung atau di hutan, nah seperti itu. Nah, karena itu ada beberapa dharma ya yang harus dilakukan dalam ajaran Hindu Buddha. Yang pertama itu adalah upanisan. Nah, jadi seorang raja itu biasanya pergi begitu aja, menghilangkan jati diri. Nah, jadi pergi ke suatu tempat yang berbeda ya, bukan di kerajaannya gitu kan. Nah, terus dia menyamar, kayak misal tadinya jadi raja berubah jadi ini tukang pedagang keliling misal ya. Terus misalkan tadinya jadi bupati, terus jadi penjual dawet, misal penjual makanan, nah makanan yang murah gitu kan. Nah, itu menghilangkan jati diri. Jadi belajar untuk menghilangkan keduniawian kayak gitu. Jadi jabatan, tahta itu ditinggalkan kayak gitu. Nah, setelah dia upanisan itu menghilangkan jati diri ya, kayak seorang raja terus pindah tempat, terus dia berpindah nih jadi seorang penjual makanan keliling misalkan, minuman keliling atau apa gitu kan. Nah, seperti itu upanisan, menghilangkan jati diri gitu. Nah, yang kedua itu dharma kabumian. Jadi menjalankan hidup seperti sifatnya bumi. Jadi semakin diinjak-injak, semakin dikasih kotoran, semakin dihina, ya, semakin direndahkan dan diremehkan, maka dia itu akan semakin kuat. Itulah sifat bumi itu seperti itu. Jadi sifat-sifat kabumian itu semakin direndahkan, semakin dihina, semakin diinjek-injek, semakin dikasih kotoran, karena kan ya nggak cuma kotoran hewan, ya kotoran manusia pun kan dimasukkan ke bumi juga. Jadi dibuang ke bumi gitu kan, di dalam toilet tuh kan masuknya ke bumi. Jadi semakin dikasih kotoran, semakin diinjek-injek, semakin dihina, semakin diremehkan, itu dia akan semakin kuat, akan semakin subur. Nah, itu salah satu dharma ya, dharma yang kedua dalam ajaran Hindu Buddha ya, itu kabumian. Jadi menjalani hidup seperti sifatnya bumi. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, itu dharma yang ketiga itu upawasa. Jadi kalau sudah menjalani upanisan, terus kabumian, nah terus setelah itu menjalani dharma uh, upawasa. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak memikirkan suami istri atau anak-anak, itu udah nggak dipikirkan lagi unsur-unsur duniawi.
Jadi ya fokus dia mencari tempat yang sunyi, yang sepi, yang di bawah pohon yang besar, biasanya di pegunungan ya, atau di mana kayak gitu. Nah, terus di pegunungan atau di mana, nah terus dia duduklah bersila di situ, nggak makan, nggak minum, kayak orang bertapa. Nah, itu namanya upawasa. Jadi nanti lama-kelamaan badannya itu ya secara fisik lama-kelamaan mengecil. Jadi hilang raga gitu kan, hilang raga berubah menjadi cahaya. Itu namanya mukso ya. Karena kita ketahui ya raja-raja zaman dulu yang sakti-sakti ya, kayak Raja Brawijaya gitu kan, dan yang lain-lain itu mereka ini apa nggak ada makamnya karena memang mukso, kebanyakan mereka itu mukso ya. Jadi raja-raja zaman dulu itu biasanya itu nggak ada tempat pemakamannya ya, karena mereka ini ya mukso ya. Jadi bertapa, berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh suami atau istri, atau tidak memikirkan anak atau ya unsur yang sifatnya keduniawian. Terus dia berpuasa di bawah pohon, terus nanti hilang raga, lenyap, hilang raga, berubah menjadi cahaya. Itu namanya mukso ya. Nah, terus tapi kalau dia udah menjalani dharma upawasa ya. Jadi upawasa itu menjalani itu terus ingat keluarga, ingat anak, ingat suami atau ingat istri ya. Ingat yang sifatnya duniawi. Nah, itu nanti gagal mukso. Makanya zaman dulu itu orang-orang yang gagal mukso itu namanya berubah jadi jenglot ya. Jenglot itu merupakan produk, gagal produk. Jadi dia mau mukso tapi nggak bisa gitu karena masih memikirkan unsur keduniawian. Jadi kita harus lepas unsur duniawi baru kita bisa fokus untuk mukso ya. Jadi hilang raga, lenyap menjadi cahaya. Nah, seperti itu. Itu raja-raja zaman dulu ya seperti itu. Biasanya itu kebanyakan kayak gitu. Jadi nggak ada ini, nggak ada makamnya gitu. Yang ada itu ini kayak petilasan atau pesanggerahan atau apa kayak gitu. Karena ya memang kebanyakan menjalani dharma itu ya, dharma upanisan, menghilangkan jati diri, terus kabumian, terus upawasa. Nah, makanya agama Islam datang ke Indonesia ya, ke tanah Jawa, itu puasa ya, tidak makan di bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh ini ya suami atau istri. Nah, itu maka kita menyebutnya ya, dulu leluhur kita itu puasa karena memang mirip dengan upawasa itu ya. Puasa itu kan dari kata upawasa. Karena di ajaran Hindu Buddha juga ada puasa yang tidak makan, tidak minum. Nah, seperti itu ya. Jadi mirip ya. Seperti ini. Tapi isinya ya berbeda tentunya ya. Udah pasti berbeda, cuma istilahnya aja yang sama ya. Nah, jadi pada saat itu karena raja-raja itu kebanyakan menjalankan dharma yang seperti itu, mereka mukso. Jadi setelah ditinggalkan itu keturunannya, anak-anaknya itu saling berebut kekuasaan, saling berebut tahta, jadi saling berperang gitu. Jadi kerajaan itu jadi nggak kuat, jadi runtuh itu karena faktor internal itu. Kayak zaman sekarang ya, setelah orang tuanya meninggal, mungkin anak-anak keturunannya rebutan warisan ya, seperti itu. Kalau raja-raja itu rebutan tahta gitu. Jadi yang sebagai penerus tahtanya itu siapa, itu jadi perebutan. Jadi karena rajanya itu nggak berpamitan. Kalau dia berpamitan sama keluarganya, sama anak keturunannya, itu berarti raja itu masih memikirkan unsur keduniawian. Sedangkan itu nggak boleh, kalau menjalankan dharma itu nggak boleh kita memikirkan unsur keduniawian ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kerajaan Hindu-Buddha waktu itu bukan hancur karena diserang oleh Islam, bukan ya, atau oleh Demak saat itu Raden Fatah, tapi karena
faktor internal dari kerajaan itu sendiri ya, karena saling berperang saudara atau saling berebut kekuasaan atau berebut tahta seperti itu ya. Nah, terus yang waktu itu kan di Hindu Buddha itu kan ada namanya kasta ya. Jadi tingkatan-tingkatan atau strata ya. Kasta ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, jadi di saat suatu kerajaan itu dalam segi politik ekonomi goyang, maka itu yang mengawasi atau yang memonitor itu dari kasta Brahmana gitu, yang dipercaya gitu. Itu dari kasta Brahmana, kasta yang tertinggi di Hindu Buddha ya. Jadi Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Jadi sebenarnya Islam masuk ke tanah Jawa itu bukan dibawa oleh para pedagang, itu bukan. Karena namanya pedagang itu termasuk kasta Sudra ya. Jadi masih memikirkan keduniawian, mencari materi, mencari untuk kehidupan gitu, untuk mengumpulkan harta atau uang atau materi, itu masih unsur keduniawian yang dipikir. Itu termasuk kasta Sudra. Jadi pedagang bukan kasta Brahmana ya waktu itu ya. Nah, jadi kalau Sudra itu nggak boleh ngomong hal agama, yang boleh ngomong bab agama itu hanya kasta Brahmana saat itu. Nah, yang bisa mengimbangi Brahmana itu adalah para wali ya saat itu ya. Jadi agama Islam itu disebarluaskan masuk ke Indonesia, ke tanah Jawa itu bukan oleh para pedagang, tapi oleh para wali, karena pedagang itu kastanya Sudra ya. Jadi kalau wali itu sudah tidak memikirkan unsur duniawi, kayak gitu. Jadi yang dipikirkan ya bagaimana supaya bisa dekat dengan Tuhan. Ya, kayak sama kayak kasta Brahmana. Para wali itu ada beberapa generasi. Nah, waktu Islam itu disebarkan ke Eropa, itu dikirimlah panglima perang, ya kan, ke Eropa saat itu. Islam disebarkan ke Cina atau ke Tiongkok, itu dikirim juga panglima perang, ya kan. Nah, terus Islam disebarkan ke India dan ke Gujarat itu melalui para pedagang, kayak gitu. Karena waktu itu memang India dan Gujarat itu banyak yang berdagang ya, dari seluruh wilayah atau dari luar negaranya gitu kan, dari luar negeri itu sering banyak ke sana. Jadi Islam disebarkan melalui para pedagang kalau di India kan, dan ke Gujarat ya. Tetapi Islam disebarkan ke Indonesia itu bukan dengan pedagang, melalui pedagang, tetapi melalui para wali. Jadi yang hanya bisa mengimbangi Brahmana itu ya hanya wali, kayak gitu, yang bisa mengimbanginya ya, karena Brahmana itu kan sakti-sakti ya saat itu. Jadi sama-sama mempunyai kedekatan dengan Tuhannya. Orang yang alim, yang sakti, yang dekat sama Tuhannya itu kasta Brahmana mempunyai senjata atau mempunyai daya linuih atau mempunyai kelebihan, itu yang dinamakan dengan Cakti ya. Nah, makanya kita mengenal sampai sekarang Sakti ya. Itu Cakti ya waktu itu. Nah, tapi kalau para wali itu juga mempunyai kedekatan dengan Tuhan, dan dia juga mempunyai karomah yang bisa mengimbangi para wali. Makanya yang wali itu ya yang dibahas ya kesaktian, karena waktu itu memang menghadapi orang-orang yang sakti, terutama dari kalangan Brahmana. Syekh Ibrahim Asmorokondi itu merupakan wali generasi yang pertama ya. Yang pertama itu Syekh Ibrahim Asmorokondi. Nah, terus yang generasi kedua itu Wali Songo ya. Jadi Wali Songo itu merupakan wali yang generasi kedua. Ada Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, gitu kan, Sunan Kalijogo, terus Sunan Derajat dan lain-lain ya. 9 wali itu merupakan generasi kedua.
Nah, terus yang Sunan yang generasi ketiga itu di zamannya Sunan Geseng gitu ya, itu merupakan generasi yang ketiga. Ibrahim Asmorokondi ya, dan waktu itu eh, Ibrahim Asmorokondi itu pada masa kerajaan perang ya antara kerajaan Singosari dan kerajaan Kediri. Jadi ya itu karena ditinggalkan oleh penguasanya, oleh rajanya, maka keturunannya perang antara Kediri dan Singosari, yaitu berebut kekuasaan. Dan saat itu juga Raja Mongol Mongol itu memerintahkan ini ya anak buahnya untuk menguasai tanah Jawa saat itu ya. Saat Singosari ya, udah perang antar keturunan ya, antar saudara gitu, sesama saudara, terus juga melawan Mongol juga saat itu. Nah, jadi karena sering ditinggalkan oleh rajanya yang Mukso tadi ya. Jadi anak-anaknya pada berperang seperti itu untuk berebut tahta saat itu ya. Nah, Brahmana itu punya senjata. Senjatanya apa? Itu mempunyai daya linuih ya. Kasta Brahmana itu karena mereka mempunyai kedekatan ya, kayak kita orang Islam ya, ya orang yang soleh ya, orang sufi ya. Nah, orang-orang yang sudah ruku, sudah khusyuk, sudah sufi. Nah, jadi udah nggak berpikiran duniawi, jadi udah memang udah benar-benar deket sama Tuhan. Nah, itu juga seperti itu. Jadi mereka itu punya senjata ya yang namanya sakti itu kalau Brahmana. Jadi mempunyai daya linui. Nah, tetapi kalau wali juga mempunyai daya linui. Jadi sama-sama punya kedekatan sama Tuhan, sama Allah gitu. Jadi wali itu juga punya senjata namanya karomah gitu kan. Namanya karomah. Wali itu semua wali ada. Kita kan harus tahu ya kalau karomah itu biasanya untuk wali, terus kalau mukjizat untuk para nabi ya, kan Nabi Musa, Nabi Isa itu kan punya mukjizat ya, ada yang pakai tongkat, ada yang apa, kan banyak ya. Mukjizat-mukjizat itu untuk para nabi. Kalau karomah itu untuk wali. Nah, di bawah karomah itu ada namanya maunah, ada namanya ilham, ada namanya hidayah, ya kan? Banyak ya sebenarnya, ada karomah, ada inayah, ada apa maunah gitu kan, ada hidayah, ada ilham. Nah, itu beda-beda kayak gitu, dan itu juga ada syarat-syaratnya, ada strukturnya, ada gradasinya, ada apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa eh, mendapatkan itu. Nah, itu ada juga tata caranya ya seperti itu. Nah, terus waktu itu Sunan Geseng juga sakti. Jadi Sunan Geseng waktu itu disuruh untuk bertapa ya di dalam hutan ya oleh Sunan Kalijogo. Jadi di dalam hutan waktu Sunan Kalijogo kembali dicari nggak ketemu, hutannya dibakar gitu. Tapi Sunan Geseng masih hidup, bukan mati ya, tapi masih hidup waktu itu ya. Pada masanya Sunan Geseng namanya itu Torekoh, ada Torekoh Akmaliyah, yaitu Akmaliyah itu generasi ketiga ya Sunan Geseng. Nah, sebelum itu ada namanya Torekoh Maula Matiyah. Nah, itu pada generasi awal Torekoh Maula Matiyah itu lebih berat lagi itu ya ininya ya. Nah, jadi yang Torekoh Akmaliyah ini itu Torekoh yang mengetes keyakinan. Jadi tes-tesan atau jajal-jajalan ya. Waktu itu Sunan Geseng disuruh sama Sunan Kalijogo apa mengucapkan syahadat. Wah, syahadat ngapain syahadat dibaca? Terus dia malah naik ke pohon kelapa, malah bunuh diri gitu kan. Tapi ternyata nggak mati karena saat itu torekohnya itu akmaliyah. Jadi ngetes-ngetesan. Jadi apa ya? Mengetes keyakinan, uji nyali keyakinan. Jadi kuat mana dengan syahadat dan batu yang ada di bawah gitu kan, seperti itu. Jadi untuk mengetes keyakinan, Sunan Geseng disuruh baca syahadat, dia malah bunuh diri, pergi ke
pohon kelapa terus jatuh tapi nggak mati. Itu namanya mengetes keyakinan. Jadi ya sakti-sakti saat itu karomahnya itu keluar kayak gitu, karena yaitu untuk bisa mengimbangi para Brahmana itu. Brahmana kan juga sakti-sakti, dia kasta yang tertinggi. Mereka juga deket sama Tuhan, soleh, soleh-soleh, alim-alim di sesuai agamanya ya, alim sesuai ajaran Buddha. Para wali itu yang diceritakan ya sakti-sakti ya, karena memang saat itu menghadapinya orang yang sakti ya. Para wali untuk menyebarkan pun harus bisa mengimbangi. Makanya ada Sunan Kalijogo, dia bertapa di pinggir kali selama 3 tahun. Sunan Geseng juga. Terus kan semuanya ya itu bertapa ya. Niatnya sholat tetapi ternyata duduknya 5 tahun, ada 3 tahun, paling cepat 3 tahun, ada 7 tahun, atau mungkin ada yang 20 tahun. Itu pendiri Ki Juru Mertani ya, yang anaknya orang tuanya ini Panembahan Senopati itu Danang Sutawijaya, itu orang tuanya kan bertapa 20 tahun. Setelah orang tuanya bertapa, anaknya yang bernama Danang Sutawijaya itu menjadi Raja Mataram ya. Saat itu ya, Mataram Islam. Pada saat itu para wali ya, wali-wali itu kalau dia menghadapi suatu masalah atau dia menghadapi sesuatu hal untuk mencari solusinya, nah mereka itu ini langsung berkonsultasi kepada Allah, langsung apa ya, duduk gitu berapa tahun atau berapa lama. Nah, jadi mereka berkonsultasi langsung kepada Allah. Jadi kepada Tuhan, atau bertapa ya, atau mungkin mendownload ya. Jadi kita itu sebenarnya seperti Android. Jadi sama kayak HP. HP kalau ada kuotanya, ada RAM-nya, ada paket datanya, ada WiFi-nya, itu kan bisa mendownload apapun ya yang ingin kita download di HP. Aplikasi-aplikasi sebenarnya di dalam diri kita pun sama seperti itu. Jadi kita itu bisa mendownload apa-apa yang ingin kita download. Nah, seperti para wali itu kan mereka juga mendownload, karena wali itu mempunyai wifi atau pemancar yang kuat. Kayak gitu, punya wifi. Nah, mendownloadnya kepada Tuhan ya, langsung kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu pun Allah ya, itu punya harddisk. Tuhan itu punya harddisk juga gitu. Nah, punya harddisk, punya cloud atau punya pusat data. Nah, yang disebut dengan apa? Dengan Lauhul Mahfud. Jadi itu merupakan Lauhul Mahfud merupakan pusat data ya dari semua yang ada di alam semesta. Kayak gitu. Nah, kita mendownloadnya itu pakai sir, biasanya itu pakai sir para wali mendownloadnya. Nah, itu Tuhan itu punya harddisk, punya cloud atau pusat data yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Jadi semua peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi berapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu sudah ada di Lauhul Mahfud seperti itu. Jadi nggak heran ya kalau seseorang dia mungkin ahli zikir atau dia punya daya linwih tertentu, udah dikasih tahu sama Allah apa yang akan terjadi nanti, diizinkan oleh Allah ya, seperti itu ya. Itu ada ya, banyak orang-orang yang seperti itu ya, yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui bocoran-bocoran rahasia apa yang akan terjadi nanti sekian tahun ke depan, seperti itu. Karena Allah memang punya pusat data yang namanya Lauhul Mahfud. Kalau wali itu paketannya gede, wifi-nya pemancarnya besar gitu, jadi bisa mendownload apapun. Nah, kalau kita ya disuruh latihan, biasanya kita disuruh latihan mendownload ya, kayak misal kita suruh duduk 5 jam aja baca nih, ya Allah ya Allah ya Allah, apa ya Hayu ya Qayyum ya Hayu ya Qayyum 1000 apa 5000 aja sehari per hari. Itu latihan download ya. Nah, latihan download itu dengan baca itu, duduk 5 jam baca itu setiap hari. Coba kita udah ngantuk ya, baru baca 500 aja kita udah ngantuk, udah letih, udah
kakinya udah pegel, udah kesemutan, udah apa ya, udah rasanya udah ngantuk mau tidur aja gitu. Kalau kita-kita ya, kalau untuk latihan mendownload itu biasanya seperti itu. Jadi baru sebentar aja udah ngantuk seperti itu ya. Tapi kalau para wali nggak, dia mendownload bisa sampai 3 tahun, duduk bisa sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun kayak gitu, karena mereka kuotanya besar ya, wifi-nya, pemancarnya besar, nggak kayak kita-kita. Nah, terus kalau kita nggak punya paketan, kita nggak punya wifi, nah kayak HP ya, kita mau download kita nggak punya paketan, ya tentunya kan kita nyari ini wifi gratis, wifi.id gitu kan, yang gratisan. Ya supaya kita bisa kirim-kirim foto, kirim-kirim gambar, bisa buka WA, buka Facebook, ya. Nah, kita nyari wifi gratisan. Nah, sama juga kita mau download apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak punya paketan, ya kita kirim-kirim Fatihah melalui Nabi Muhammad gitu kan. Kita kirim Fatihah, kita berziarah ke para wali, Wali Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Giri, terus Sunan Muria. Nah, itu kan kita mencari pemancar yang lebih lebih besar seperti itu, mencari wifi. Nah, kita berziarah itu kan sama kita mencari wifi ya, supaya kita bisa mendownload kuota. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau kita kirim-kirim bisa juga kita kirim-kirim Fatihah melalui Kanjeng Nabi Muhammad, terus kita kirim Fatihah ke para wali songo, terus kita kirim Fatihah ke Ibrahim Asmorokondi, Syekh Ibrahim, Syekh Maulana Ibrahim, terus kita kirim ke para leluhur-leluhur kita. Nah, itu namanya tawasul. Nah, di dalam ajaran Islam ya, terutama NU Nahdlatul Ulama, itu ada namanya tawasul. Kayak gitu. Kita mencari wifi melalui beliau-beliau yang sudah almarhum, ataupun ya jalurnya itu harus melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Dan misal kita harus kirim ke pertama Nabi Muhammad ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus ke para sahabatnya kirim Fatihah, terus ke malaikatnya, para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Nabi Ilyas ya, nabi yang masih hidup itu, Nabi Khidir kan juga masih hidup. Terus malaikatnya, malaikat rahmat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kita kirim Fatihahnya. Terus ke Syekh Maulana Ibrahim, terus ke Wali Songo, terus ke leluhur-leluhur kita, terus ke kakek nenek. Nah, itu namanya kan tawasul. Nah, tawasul itu mengirim Fatihah. Nah, seperti itu manfaatnya besar. Dan tawasul itu kalau dijalankan setiap hari ya, minimal seminggu sekali lah. Kalau setiap malam Jumat kita diusahakan jangan lupa kita untuk bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus kepada para sahabat, pada para nabi-nabi ya, nabi-nabi, para malaikat, malaikat rahmat, malaikat yang memberikan rezeki, malaikat rahmat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Nah, kalau dalam tarekat 4 malaikat itu wajib dikirim Fatihah ya, ditawasulin gitu, ditawasul. Nah, terus ke para wali songo, terus ke para aulia yang almarhum yang terdahulu, terus ke syekh-syekh. Nah, itu dikirim Fatihah lah satu-satu. Seperti itu. Itu manfaatnya besar ya, kita berkomunikasi dengan leluhur itu penting ya, dengan kita mengirim Fatihah, mengirim doa. Berziarah itu juga manfaatnya besar ya. Dari hasil ziarah itu kita sama aja dengan mencari pemancar atau wifi supaya kita bisa mendownload. Nah, seperti itu ya. Ya, ziarah ke Wali Songo ya, itu barokahnya itu sebenarnya banyak banget itu nanti manfaatnya. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.